bila kita ni dalam kebaikan, bila kadada nang dengki, kadada nang benci, kadada nang maupayakan sekira kita ni runtuh, hancur, itu ujar ulama diragukan di jalan Allah. Sebab bila orang tu di jalan Allah, pasti ada tatamui orang-orang seperti itu, nang kada katuju lawan kita, nang menyembati lawan kita, nang hendak menghancurkan kita, hendak membubarkan perkumpulan kita, mesti ada. Karena dalam Al-Quran itu, yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang-orang seperti itu hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa yutimma nurah. Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya itu. Nah, bila ampun kita nih cahaya Allah, bila ampun kita nih dalam perkumpulan kita ada mengandung cahaya Allah, bila napa nanti kita gawi ini adalah cahaya daripada cahaya ridha Allah, jangan takutan kita disambeti orang tu. Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, sekalipun benci orang yang kafir. Walau karihal musyrikun, sekalipun benci orang yang musyrik. Mesti bertamuan itu. Dan sifat-sifat orang yang berada dalam perkumpulan Allah, sifat-sifat orang yang dicintai Allah, la yakhafuna fillah laumata laim. Kada akan takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Itu satu isyarat dari Allah. Bila kita berada di jalan Allah, pasti ada yang mencela, pasti ada yang menyembati, pasti ada yang memusuhi. Itu di Quran, itu di Quran dalilnya. Nah, jadi amun kita di jalan Allah Ta'ala, ditulungi Allah, ditulungi Allah. Karena kita di jalan Allah. Amun kita berada dalam naungan nur Allah, semakin orang menyembati, semakin orang memusuhi, semakin orang mencaci maki, bahkan memfitnah, maka semakin terang cahaya Allah itu. Karena itu jalan menuju kesempurnaan cahaya Allah. Di Quran tadi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Artinya sebelum sempurna cahaya Allah itu, terlebih dahulu ada orang-orang yang ingin memadamkan cahayanya Allah itu. Rasulullah sebelum diutus jadi nabi begitu dicintai oleh umat, begitu dicintai oleh umat. Nabi itu sampai bergelar Al-Amin, sampai ketika ada peletakan Hajar Aswad ketika perbaikan Ka'bah, Nabi itu nang disuruh untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Padahal untuk meletakkan Hajar Aswad itu berebut, semua kabilah nang di Arab itu berebut, karena siapa nang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu paling mulia dianggap. Sampai hendak berperang, bematian, bebunuhan, hendak merebutakan itu aja. Setiap kabilah kadarilah, bila kabilah nang itu nang maangkatnya, bila kabilah nang itu nang maangkatnya, kadarilah, mesti suku kami, mesti kabilah kami. Lalu dalam sejarah kan akhirnya Rasulullah nang ma'anun itu, maangkat itu, dan semuaan ridha dengan Rasulullah. Nabi belum diangkat jadi rasul lagi. Nabi berumur kurang lebih 35 tahunan lagi. Begitu dicintainya baginda Nabi oleh umat. Tapi begitu sidin diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, membawa cahaya Allah, umur 40 tahun. Nah, apa kabar? Nah, asalnya cinta jadi benci. Nah, asalnya membela jadi memusuhi. Nah, asalnya melindungi jadi hendak mencelakai. Bahkan puncaknya Nabi itu terusir, ya Allah, hijrah sidin dari kota kelahiran sidin Makkah, disuruh hijrah oleh Allah ke Madinah Al-Munawwarah karena begitu gencarnya, kuatnya orang-orang musyrikin Makkah hendak mencelakai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi intinya apa? Kalau kita karena di suatu ketika, baik kita sebagai penceramah atau pengusaha atau apapun status kita, bila kita dapat nikmat lalu ada yang benci, ada yang dengki, itu kita hadapi, jangan lapang dada, karena itu jalan Tuhan untuk menyempurnakan nikmat kita. Apabila Allah hendak menyempurnakan nikmat itu, Allah akan menolong kita dalam menghadapi nikmat itu. Sehingga orang-orang yang berusaha untuk mencelakai kita, berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari diri kita, kada akan bisa, karena adanya pertolongan Allah Subhanahu